siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader market yang benar-benar sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit Indonesia buat trader semuanya. Trader, seperti biasa, kita akan memulai hari ini tanggal 17 Juni tahun 2022. Kita akan memulai membongkar, menganalisa semua permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hari ini, terutama dalam dunia trading forex. Trader, hari ini kita akan membahas seperti biasa, setiap hari ada tema-temanya. Dan hari ini saya akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa. Tema hari ini kita akan membahas tentang penguatan dolar yang terjadi setelah beberapa hari yang lalu dia mengalami penurunan. Oleh karena itu, tema hari ini adalah penguatan dolar. Apakah dia bersifat sementara, trader semuanya? Nah, ini dia. Kenapa saya angkat judul ini? Karena dari judul ini dia sangat berpengaruh ya terhadap mata uang lainnya, aset-aset lainnya. Dan memang seperti yang kita tahu, trader, bahwa dolar memegang 60% pergerakan dari semua aset dalam dunia keuangan di dunia. Oleh karena itu, kalau dolarnya sakit gigi, semuanya sakit gigi, semuanya trader semuanya. Bercanda. Kalau dolarnya menguat, berimbas terhadap aset-aset lain. Dolarnya melemah, berimbas juga terhadap aset-aset yang lain. Oke trader, karena ini adalah tema kita hari ini, makanya saya akan coba berbicara sedikit dulu tentang tema ini. Karena tema ini menurut saya adalah tema yang sangat luar biasa. Ya, trader, sabar saya masuk dulu ke platform. Sorry trader, sorry. Trader semuanya, kita akan masuk dulu ke platform. Saya mempersiapkan materi dulu. Ini dia. Trader, kalau lihat di sini, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena tema ini sangat orang bilang dia akan bergantung terhadap tema-tema lainnya, terhadap aset-aset lainnya. Trader bisa lihat, selama terakhir penguatan itu pada hari Selasa, ya, ini adalah nilai tertinggi yang terjadi. Dan kalau trader lihat di sini, nilai tertingginya itu berada di 1.5 ya, 105 ya dari indeks dolar, ya. Tapi setelah itu, selama 2 hari berturut-turut dia mengalami penurunan, ya. Dan kalau tidak aral melintang, dia akan mencoba sampai di level 102, ya. Dia akan menurun sampai 102, ya. Tapi setelah ini trader bisa lihat apakah yang terjadi. Hari ini indeks dolar mengalami penguatan. Oleh karena itu saya bilang, apakah ini merupakan sifat sementara? Ya, karena kalau secara teknikal trader udah bisa lihat bahwa dia akan mengalami pelemahan, ya. Nah, trader, kita menarik benang merah dari laporan ekonomi fundamental yang terjadi. Ya, sabar saya buka dulu fundamentalnya mana ini. Nah, ini kalender ekonomi. Nah, ini kalender ekonomi lah ya, presentasi layar platform. Oke. Nah, ini dia. Trader bisa lihat dengan jelas di sini ya. Trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa penguatan dolar ya, pelemahan dolar pada hari Rabu ya, benar-benar dia melemah ya. Trader bisa lihat di sini di platform sabar ini. Nah, hari Rabu dah dia melemah ya. Nah, ini diikuti dengan kalender ekonomi di mana pada kalender ekonomi pada hari Rabu itu penjualan retail ya. Ini ya. Trader bisa lihat. Ini sangat benar-benar memberikan pengaruh terhadap pergerakan dolar. Nah, dan setelah itu trader, hari Kamis setelah FOMC ya, apa yang terjadi? Klaim pengangguran trader. Setelah FOMC dia sempat menguat sedikit dulu ya. Trader bisa lihat dia menguat sedikit dulu. Tapi setelah itu klaim pengangguran trader. Klaim pengangguran di saat pasar Amerika terbuka
Klaim pengangguran, bayangkan penganggurannya itu walaupun dia sedikit naik, sedikit berkurang dari sebelumnya 232 ya, diprediksikan 215, tapi rupanya mengalami kenaikan menjadi 229. Inilah yang menjadi alasan kenapa mata uang ini ya, indeks ini, dolar ini, dia benar-benar berpengaruh, mempengaruhi mata uang yang lain. Nah, trader bisa lihat di sini ya. Nah, ya, dia benar-benar jatuh bebas, trader. Kenapa saya bilang ini? Karena dia berimbas juga terhadap pergerakan yang lain, trader. Nah, Euro USD naik, Pound sterling, Uncle Sam dolar naik, gold naik luar biasa. Ini dia, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau nanti sayang belum keluar ya tulisan saya di investing ya, nanti trader bisa lihat. Dan kalau nanti trader lihat di sini, sangat kenapa emas ini bisa kenapa indeks dolar ini dia mempengaruhi? Karena selain dari fundamental yang terjadi, kita bisa lihat bahwa hasil dari FOMC membuat bahwa kenaikan ya suku bunga sebesar 75%. Kenapa suku bunga dinaikkan 75%? Supaya bisa orang bilang menekan itu inflasi. Tapi imbasnya trader, kalau trader lihat ya sebenarnya paling simpel. Sebenarnya paling simpel. Trader lihat ya, saya kasih sedikit masukan. FOMC keluar, ini harusnya ini penguatan terhadap indeks dolar, tapi dipersulit dengan naiknya nilai pengangguran di Amerika. Nah, itulah yang menjadi kalau trader lihat di time frame yang lebih pendek, itu sebenarnya dia naik sebenarnya tuh trader. Tapi setelah data pengangguran keluar, dia turun. Ya, walaupun secara garis besar waktu FOMC keluar tuh dia masih bisa naik, tapi setelah itu dia turun, trader. Nah, ini dia. Nah, ini adalah news yang besar ya. Nah, setelah itu trader apa yang terjadi? Dia koreksi lagi. Nah, trader kalau kita lihat secara fundamental ya, kita bisa lihat bahwa kenapa mereka dalam hal ini Central Bank Amerika ya menaikkan suku bunga. Kita udah tahu bahwa sekarang inflasi itu sangat luar biasa, trader. Sangat luar biasa. Eropa terjadi inflasi, Amerika terjadi inflasi, semua terjadi inflasi. Nah, yang paling luar biasa itu di Amerika. Inflasi ini terjadi karena ya sudah barang tentu terjadi juga salah satu faktor yang paling utama adalah peperangan. Dan kemarin juga ada faktor dari COVID yang terjadi di Tiongkok. Nah, oleh karena itu trader harus perhatikan bahwa dengan naiknya inflasi tidak tertutup kemungkinan bahwa pengetatan dilakukan oleh Amerika, membuat harga dolar akan menaik ya. Karena dengan harganya dolar naik ya, artinya dia berimbas terhadap aset-aset yang lain. Ini dia ya. Ini dia yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya. Nah, oleh karena itu menurut analisa saya, tema hari ini tentang apakah sementara terjadi kenaikan dolar, secara garis besar dolar akan dikontrol ya. Dia boleh turun tapi tidak jatuh bebas, dia boleh naik tapi tidak naik terlalu tinggi ya. Nah, karena di satu pihak juga kalau terjadinya penaikan dolar, pasti akan ada pergerakan dari bank sentral di Eropa juga untuk menahan lajunya itu. Nah, oleh karena itu trader semuanya, hari ini kalau trader semuanya melihat kalender ekonomi, di sini sangat jelas dilihat bahwa ya setelah kemarin klaim pengangguran keluar, hari ini harap diperhatikan juga nanti pada pukul 16.00 inflasi yang terjadi di Eropa. Ini bisa sangat berpengaruh trader semuanya. Ya, tapi secara garis besar dolar hari ini menguat.
ya, membuat mata uang lainnya melemah. Nah, apakah euro misalnya ya, inflasi yang dikeluarkan oleh zona Eropa, dia bisa menekan kenaikan dolar? Nah, ini kita harus lihat. Karena kalau trader lihat setelah inflasi keluar, data inflasi keluar, tidak lama lagi si pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya, kalaupun dia ditekan oleh kenaikan euro di sini, nanti akan distabilisasikan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Oleh karena itu secara garis besar hari ini memang dolar tetap menguat. Tapi tidak berarti bahwa tidak ada perlawanan dari mata uang lainnya. Dan harap diperhatikan pukul 19.45, 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu adalah bentuk perlawanan dari kenaikan dolar yang dilakukan oleh Sentral Bank Eropa. Ya. Oke trader semuanya, itu adalah tema kita hari ini. Setelah ini kita akan coba lanjut, kita akan membahas ya. Kita akan membahas mata uang yang melandasi pergerakan kita pada hari ini. Kita selalu mulai dari dolar, euro, Uncle Sam dolar. Trader semuanya, ya. Bagaimanakah pergerakan euro Uncle Sam dolar pada hari ini? Kita bisa lihat di sini bahwa euro Uncle Sam dolar telah terkoreksi di dekat 1.0520 di tengah rebound dalam dorongan risk off. Selain itu, pasangan euro menyaksikan pergerakan korektif ya, tertinggi 1.060 pada hari Kamis kemarin ya. Ini menunjukkan bahwa pergerakan kenaikan ini merupakan sentimen yang walaupun sentimen ini sangat membingungkan ya, di tengah kenaikan harga emas yang meningkat akibat dari penurunan dari indeks dolar Amerika. Selain itu, investor sedang menunggu rilis HICP zona Eropa yang tadi saya bilang, inflasi dan pidato The Fed. Saya udah bahas tadi ya. Ini harus diperhatikan. Oke, kita lihat sekarang di platform trader semuanya. Kita lihat di platform trader. Trader bisa lihat di sini di platform ya. Euro Uncle Sam dolar pergerakan hari ini cenderung turun ya. Dan dia udah turun melewati rentang harian yang telah saya tulis ya. Dia turun melewati rentang harian yang saya tulis. Nah, di rentang harian saya coba itu adalah dari 1.05166 sampai 1.5593. Artinya kalau turun artinya kan dolar naik. Nah, kalau kita lihat di sini menurut analisa saya dia masih turun lagi trader. Dan memang benar di resisten kedua itu saya taruhnya itu di support kedua itu saya taruhnya di 1.049669. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia tuh bisa turun sampai di sini trader. 1.04850. Secara garis besar dia akan turun ya. Setelah itu dia akan kembali lagi naik ke atas ya. Harap diperhatikan. Oke, kita lanjut sekarang di pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar trader semuanya? Kita bisa lihat di sini informasi dari pound sterling Uncle Sam dolar bahwa GBP USD telah jatuh di bawah 1.2300 karena suasana pasar yang negatif telah memangkas selera dari resiko pergerakan mata uang ini. Ya, kita bisa lihat bahwa indeks dolar naik di atas 104 dan diperkirakan akan seimbang, masih tetap di sana juga. Saya bilang 105 malahan yang bisa naik. Bank Inggris sentral tidak dapat mengeksplorasi langkah-langkah yang lebih ketat di tengah PDB yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih tinggi. Nah, ini dia. Kita coba masuk ke platform trader. Trader bisa lihat di platform. Nah, ini dia di platform GBP USD seperti yang telah saya bilang. Kembali lagi bahwa terjadi penurunan udah melewati dari rentang yang saya coba buat. Artinya, dia masih bisa akan terus menurun terus walaupun secara garis besar kalau saya bilang penurunannya nggak terlalu jauh sih menurut saya. Ya. Rentang harian yang saya coba tulis adalah dari 1.22804 sampai 1.23586. Walaupun sekarang dia sudah menembus titik support 1.22644 dan saya bisa bilang bahwa dia masih akan tetap turun lagi di 1.22477. Setelah itu dia akan rebound naik dan harap diperhatikan akan menuju ke level 1.23556. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oh, kita lanjut ke gold.
Bagaimanakah pergerakan gold kita pada hari ini, trader? Trader semuanya, untuk pergerakan gold kita pada hari ini sangat jelas. Gold sama, tetap sama, menurun setelah kemarin menaik yang sangat luar biasa. Hari ini terjadi koreksi, terjadi penurunan. Dan saya bisa bilang kalau terjadi penurunan ini tidak tertutup kemungkinan. Kalau dia masih terjadi penurunan di pasar Eropa, tidak tertutup kemungkinan akan lebih turun lagi di saat pasar Amerika. Akan lebih turun di pasar Amerika. Walaupun kalau nanti dia terjadi kenaikan, dia akan mencoba sampai di level sini. 1870 berapa ini? 72. Ya. Nah, tapi kita jangan berbicara ini dulu ya. Kita akan lihat dulu tendensi ke depan seperti kayak gimana. Kita lihat di time frame 1 jam. Trader bisa lihat di sini ya. Kalau trader lihat di sini, dia ini stagnan nih ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lagi trader sampai dia menyentuh di rentang harian kita di 1841.55 ya, sebelum dia turun lagi lebih rendah lagi. Kalau trader lihat ya, ini masih jauh ini antara di sini sama di sini masih jauh, jadi masih ada tetap kemungkinan dia masih bisa turun terus, bisa 1833 malahan kalau menurut analisa saya. Kita akan lihat di pergerakan di pasar Eropa, karena kalau pasar Amerika buka kebanyakan dolar akan menguat, artinya kekuatan dari gold akan semakin menurun ya. Kita akan lihat trader, kita akan lihat. Oleh karena itu hati-hati trader, tetap memandang fundamental sebagai acuan untuk trading, dan di saat mau trading lihatlah teknikal sebagai entry point atau titik masuk pergerakan dalam trading Bapak Ibu semuanya ya. Oke, selanjutnya Bitcoin. Nah, saya paling senang pergerakan dari Bitcoin ini trader. Kenapa? Saya paling senang kenapa trader? Karena gini. Ya. Nah, kenapa saya paling senang pergerakan Bitcoin? Karena gini trader. Nah, tadi saya nggak sempat tunjukin ya. Oke. Saya paling senang itu karena gini. Trader kalau lihat di Bitcoin ya. Trader kalau lihat di Bitcoin sesuai dengan apa yang saya analisakan ya, sesuai seperti yang saya analisakan. Nah, mana ini analisa saya? Mana ini, saya buka dulu analisa saya. Nah, trader kalau lihat hasil analisa saya ya, website. Nah, di analisa saya dibilang bahwa prediksi mingguan Bitcoin apakah bisa menyentuh 20.000? Apa yang terjadi? Dia menyentuh 20.000 walaupun udah 20.900. Dia menyentuh titik seperti yang telah saya prediksikan. Nah, bukan bicara sombong trader, tapi prediksi saya tepat. Nah, ini dia ya. Analisa market kok dilawan, prediksinya luar biasa ya. Nah, ini dia trader ya. Kita balik lagi. Trader kalau lihat di sini ya, trader bisa lihat di sini ya, sahabat trader semuanya. Di platform trader bisa lihat di platform bahwa pergerakan hari ini untuk Bitcoin agak sedikit mengalami kenaikan, koreksi setelah penurunan. Tren turun masih kuat, dan kalau saya lihat tren turun ini udah sampai di puncaknya kayaknya. 20 adalah titik terendah menurut saya, dan dia tidak akan turun lagi untuk menuju ke 10. Masih sangat jauh. Kalau menurut saya ini adalah titik terendah, setelah itu dia akan naik koreksi. Saya bisa lihat di sini terjadi koreksi, dia akan naik, dan kalau menurut analisa saya dia akan naik sampai ke level dia akan naik sampai ke level 21.208 ya. 21.208 ini harap diperhatikan oleh trader semuanya. Harap diperhatikan oleh trader semuanya ya. Ini tulisan saya belum keluar lagi di investing. Aduh, udah saya mau supaya cepat keluar ya. Harus diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Oke, trader semuanya ya, harap diperhatikan. Karena kalau trader lihat di sini sesuai dengan kripto yang saya coba buat ya, trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan kripto itu, sabar trader. Nah, ini dia. Trader bisa lihat bahwa harga kripto terpantau ya mengalami kenaikan, dan trader bisa lihat bahwa data Bitcoin coin market cap-nya dia melemah, walaupun hari ini dia udah sampai 2581. Dan
Kalau menurut analisa saya, seperti yang telah saya tunjukkan barusan, bahwa kripto ini dia hari ini akan sedikit menguat, dan 21.000 lebih adalah harga yang win-win solution yang bisa didapat oleh oleh aset ini. Oke, selanjutnya trader, kita masuk ke kalender ekonomi. Trader udah tahu bahwa kalender ekonomi telah saya jelaskan bahwa kalender ekonomi hari ini harap diingat dan harap dilihat bahwa pukul 16.00 dan 19.45 adalah momen yang pas untuk diperhatikan dalam trading Bapak Ibu semuanya. Oke semuanya. Oke trader, analisa kita udah oke. Selesai. Kita akan coba masuk dulu ke sini. Trader bisa lihat ya. Trader semuanya. Kita kembali ke Amarket. Trader, website Amarket, silakan daftar, silakan mencoba trading, silakan coba di account demo. Kalau udah siap, masuk di account real ya. Bisa dapatkan bonus 20% untuk account MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Punya Bapak Ibu semuanya. Kita punya aksi yang sangat luar biasa. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Malah kalau saya bilang kita lebih luar biasa dari broker-broker lainnya, karena tiap hari kita memberikan analisa trading harian yang tidak pernah dilakukan oleh para broker-broker yang lain ya. Ini dia, saya dikit lagi saya jadi juru kampanye ini ya. Ini harus diperhatikan. Kita tidak kalah dengan broker-broker yang lain ya. Trader jangan lupa juga trader, kalau ada waktu dan kesempatan ya trader ya. Kalau ada waktu dan kesempatan, lihat juga kita punya Telegram dan lihat juga kita punya YouTube ya. Channel YouTube Amarket Indonesia. Ada waktu dan kesempatan juga, silakan baca ya laporan saya, baca tulisan saya. Hari ini tulisan saya udah masukin tapi belum keluar nih ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa keluar ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa keluar tulisan saya ya. Oke, trader semuanya, jangan lupa Amarket luar biasa ya. Oke, trader semuanya yang saya hormati, demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya trader. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pukul 19.00 atau jam 7 malam hari ini saya akan membawakan webinar dengan tema Fibonacci, teknik trading menggunakan Fibonacci ya. Kita belajar bersama-sama, saya membawakan materi, kita diskusi sama-sama supaya dari materi yang saya bawa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.